kita harus mencintai Al-Quran. Awak harus suka bertransaksi dengan Al-Quran. Dari mana mulainya Bapak? Yang pertama dulu, tanda awak cinta dengan petunjuk mulia kok, maka perbanyaklah waktu awak untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya Pak Ibu, apalagi bulan Ramadan, sering-seringlah, acok-acoklah awak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Karena itu adalah pahala yang sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat tarawih Musala Darul Hamdi yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai di malam Ramadan yang ke-17 ini, Bapak Ibu Bapak, malam 17 ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat fardhu isya dan insya Allah nanti tarawih dan witir pada malam hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu Ibu dan Bapak, kami mengajak diri kami sendiri juga seluruh jemaah, mari kita istiqamah untuk terus betul-betul menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun lokasi tempat kita bekerja, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Boleh indah tasase awak ibu dan bapak. Bapak ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita adalah Nuzulul Quran. Pas 17 Ramadan. Apa makna nuzul Quran? Nuzul Quran dari kata nuzulul, itu adalah turunnya Al-Quran. Maka di mana-mana sekarang itu diperingati dengan istimewa, Ibu.
Ini bagian hari besar kita umat Islam yang harus kita ingat. Setiap tahun 17 Ramadan kita di Indonesia disepakati oleh ulama itu adalah harinya peringatan turunnya Al-Quran. Di dalam surat Al-Qadar berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Sementara malam Qadar itu 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu yang diperingati 17 Ramadan ini yang mana gitu? Jadi turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus. Itulah yang terjadi di malam Qadar. Ya. Jadi malam Qadar itu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar itu dimaknai, dipahami oleh ulama yang turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia. Lalu yang turun 17 Ramadan itu adalah dari langit dunia yang dibawa oleh Jibril turun kepada Nabi Muhammad, wahyu yang pertama turun. Itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kelah 17 Ramadan. Juga dalam lahir pertemuan dua pasukan perang Badar, kafir dan Islam itu juga terjadi pada 17 Ramadan atau pendapat lain 18 Ramadan. Inilah yang dipahami atau disepakati oleh ulama kita. Maka memperingati nuzul Quran 17 Ramadan itu adalah memperingati turunnya wahyu yang pertama surat Al-Alaq yang diterima pertama oleh Nabi ketika di Gua Hira. Jelas Pak Ibu? Tidak wak beda kali ya, itu masalah sejarah ya Pak. Inti kajian awak bukan di masalah bila turun, tetapi betapa besar makna yang bisa kita ambil dari nuzul Quran. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, Nabi hidup di zaman jahiliyah kafir Quraisy. Kita tahu sejarah semua. Zamannya gelap, menyembah berhala, tidak mengenal Tuhan, Ibu Pencipta. Maka disitulah turun Al-Quran. Apa tujuannya Ibu Bapak? Tujuan utama Al-Quran itu turun itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 yang kami bacakan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Jadi kalau huruf-huruf muqatta'anya Bunda Bapak, itu maknanya kita serahkan kepada Allah. Allah yang Maha tahu apa maknanya. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran anzalnahu ilaika yang kami turunkan kepada engkau Muhammad. Jadi ini Al-Quran Ibu dan Bapak yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu litukhrijan nasa minaz zulumat. Untuk mengeluarkan manusia dari minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Dek ada Al-Quran kau turunkan Nabi lah Ibu dan Bapak, maka orang jahiliyah yang dianggap itu minaz zulumat, kegelapan. Apa yang gelap?
kegelapan yang tidak mengenal Tuhan Allah. Tuhannya adalah berhala. Andai katalah tidak turun Al-Quran Ibu dan Bapak, mungkin manusia bisa jadi kita ini tidak mendapat petunjuk. Mungkin bisa jadi menyembah berhala loh Ibu. Karena Al-Quran turunlah kepada Nabi Muhammad, maka terbitlah cahaya. Jadi makna kafir itu kan menutup. Zulmat penyembah berhala. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu Ibu Bapak tertutup dia dari tauhid menyembah kepada Tuhan. Maka tiba Al-Quran sebagai cahaya penerang, barulah nampak beko tauhid, barulah tahu orang dengan Allah atau Tuhan. Izin minumnya Pak. Suara gak serak-serak ya Pak. Bismillah. Baik Bu Rahman. Nah, jadi itu tujuannya Bu. Al-Quran itu adalah cahaya. Maka bagi kita juga harus kita jadikan Ibu dan Bapak, Al-Quran itu sebagai cahaya dalam kehidupan kita yang memberi petunjuk kita dari mungkin kegelapan. Dari hal yang tidak tahu hukum-hukum. Itu ada petunjuk dalam Al-Quran. Al-Quran Ibu dan Bapak itu lengkap sempurna membimbing manusia dari seluruh aspek kehidupan. Lengkap sempurna dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak ada bisa menyelesaikan masalah. Tanya oleh Ibu dan Bapak, masalah apa saja lah lengkap dalam Al-Quran. Masalah berkeluarga ada dalam Al-Quran. Masalah hukum ada dalam Al-Quran. Masalah politik ada dalam Al-Quran. Bermuamalah ada dalam Al-Quran. Berdagang, bertani, beternak. Boleh Bu? Ibu apa kerajanya Bu? Nah, kecapat tadi lah jadi perhutanan ya Pak. Ada dalam Al-Quran Pak. Cara bakabun. Bagaimana etikanya? Jual beli di pasar. Semuanya Ibu dapat lengkap dalam Al-Quran. Maka itu tadi. Karena dia petunjuk, maka mari Ibu dapat kita jadikan betul-betul sebagai pedoman. Karena tadi menurut ayat Ibrahim ini, Al-Quran inilah yang bisa mengeluarkan manusia, peradaban manusia Arab jahiliyah itu, yang awalnya menyembah berhala bisa berubah mengenal Tuhan. Karena adanya Al-Quran. Berarti betapa berartinya petunjuk Al-Quran. Biizni rabbihim, karena izin Tuhanmu, ila siratil azizil hamid. Setelah Al-Quran itu diturunkan, maka dengan izin Tuhan, maka manusia itu akan menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha suci. Nah, maka mari kita ambil Ibu dan Bapak. Dengan mulianya peristiwa nuzul Quran ini, dia sebagai petunjuk dalam bahasa lain. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Maka mari Ibu dan Bapak, jangan tinggalkan tadi. Kita perlu mengevaluasi diri, bagaimana bentuk interaksi awak dengan Al-Quran. Nah, maka perlu Ibu dan Bapak, kita harus mencintai Al-Quran. Awak harus suka bertransaksi dengan Al-Quran. Dari mana mulainya Ibu dan Bapak? Yang pertama dulu, tanda awak cinta dengan petunjuk mulia kok, maka perbanyaklah waktu awak untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran.
Ya Pak Ibu, apalagi bulan Ramadan, sering-seringlah, aco-acolah awak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Karena itu adalah pahala yang sangat mulia Ibu. Nah, kalau boleh bertanya Ibu apa, sampai malam ke-7 balik kok, lah barajus tamat deh Pak Ibu ngaji. Berapa? 26 juz. Kalau Ramadan dulu bara kali khatam Ibu-ibu? Sekali. Kini saparul 26 kan tinggal sampai lelai. Berarti bisa 2 kali nah Bu? Usahakan 2 kali ya insya Allah. Itu nama sama-sama Ibu. Yang sorang-sorang lah Ibu. Sorang-sorang lah bara juz. Oh yang sorang-sorang. Sama 26 sadonya. Sebagai beda-beda. Nah, jadi masih Ibu apa? Mangai Ibu puasa tahun dulu seandainya tamat sekali khatam, berniatlah Ramadan kini harus lebih ya Ibu apa? Kalau 2 kali khatam sekarang usahakan lebih. Saya indah-indah sama. Nah, kini sudah malam 17, berartilah 6 balik setidaknya berapa? 1 juz sehari Allah. Nah, itu tanda bahwa cinta Al-Quran. Nah, tanya anak cik lo, anak apa yang kau yang baju kuning yang gagah kok? Labara juz tamat nak Al-Quran? Iya kamu yang ganteng ini. Lai mengaji tadi nak, lai berlanjutan terus dari Alif Lam Mim, lai tarikh mengaji bahasa Sambung. Oh bahasa Semarang-Semarang aja yang itu. Yalah pada nak doy nak. Jadi yang pertama yang dapat kita perbanyak baca Quran. Nabi katakan itu nilainya yang dapat adalah dibanding setiap satu huruf ada pahalanya. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau bahasa dalil lain itu pahalanya satu huruf 10, di bulan Ramadan bisa Allah lebihkan dari itu. Bara banyak baca salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Itu minimal 30 lah dapat. Itu baru alif lam mim. Belum lagi baca 1 halaman, 2 halaman. Maka mari Ibu apa? Kok masih kurang wak membaca Quran dari 7 balik hari yang lah lewat kok, 6 balik kok. Mulai besok jangan sampai awak ketinggalan nih. Sebab saparo lain ya Pak. Harus wak gunon waktu Ibu apa? Beko ditanya bah aku nak mengaji baca Quran, sibuknya Pak. Jangan Ibu apa. Ini adalah bulan mulia, kesempatan pahala terbaik untuk membaca Al-Quran. Sadionlah waktu sibuk-sibuk apa ibu-ibu, sebanyak karajo, lapangan waktu. Subuh sakete, kalau beko tidak bisa tambah zuhur sudah sholat, tambah asar silahkan bagi berapa yang punya waktu. Boleh dapat awak pahala yang banyak bulan Ramadan. Ramadan besok alun tantu awak panjang umur le Pak. Ya Ibu, maka mari kita gunakan. Nah, sudah kita baca Ibu Pak. Mari terus wak belajar pemahaman tafsirnya. Ibu cale-cale artinya, terjemahannya yang pakai terjemahan kamu punya wak sadonya. Baca-baca Ibu Pak. Tingkatkan lagi penafsirannya. Ini surah Al-Fatihah baca, namanya belajar. Al-Quran inilah nanti Ibu Pak yang menjadi syafaat penolong awak di akhirat, yang memudahkan jalan kita bisa untuk masuk surga. Lain yang masuk surga Pak Ibu, kok kurang semangat? Lain yang masuk surga Pak Ibu. Lah kalau lain gunakan jalur bypass Al-Quran. Lah, Pak banyak waktu ju Al-Quran, baca Al-Quran. Lihat terjemahan, baca tafsir, lalu amalkan. Ya lah. Kalau mengamalkan itu beramal dengan paham. Sebab kalau Pak Ibu tidak paham mana pengamalan ayat, nanti beramalnya tidak pas. Nah, itu di semua kehidupan. Lalu yang terpenting Ibu apa? Ini mungkin bagian terakhir mengingat waktu kita juga.
mari ibu dan bapak kita terus menambah hafalan Al-Quran. Ya ibu, berlatih terus. Al-Quran ini adalah kitab yang mulia ibu dan bapak, yang mudah dihafal. Allah mengajian, Allah turunkan Al-Quran itu, salah satu keistimewaannya adalah mudah dihafal bagi orang yang mau sungguh-sungguh menghafal. Makanya banyak kini hafiz-hafiz ya pak, umur kita baru 7 tahun, baru 10 tahun, kadang enggak mungkin rasanya kok bisa anak menghafal. Tapi model itulah kalau awak niu ingin menghafal ibu bapak, Allah akan mudahkan awak. Allah bukakan kejernihan hafalan awak. Maka mari bapak, ibu-ibu yang lah bau mua, jangan putus asa. Kalau kami lah bau mua ke Ustaz, payah menghafal, indah. Nah, ada kisahnya orang umur 70 tahun bisa menghafal 30 juz Al-Quran dalam waktu 65 hari. Ada, Bu. Nah, ibu cari nanti, searching juga nanti. Karena dia sungguh-sungguh. Kalau ya betul-betul selagi kita mau belajar berapa, insya Allah Allah berikan kemudahan. Jadi berapa salat waktu kok dapat dari waktu ke waktu itu batuka ayatnya pak ya, kalau dapat ya pak. Nah, jadi subuh hawa ayatnya kok alif lam mim semuanya, atau surat kul. Jadi boleh bu, surat 3 kul tuh boleh tanya. Kul Allahu ahad boleh, kul a'udzu birabbil falaq boleh, kul a'udzu birabbin nas boleh. Tapi jangan iko aja bu, habis marah saya kul 3 kan salah gitu. Kanun hafal subuh itu jo, nah zuhur itu jo. Jadi karena itu berapa? Mari memperingati nuzul yang mulia ini, nuzul Quran kok sebagai bentuk kita cinta pada Al-Quran, kita tambah hafalan Al-Quran. Boleh Al-Quran itu betul-betul nanti bisa menyinari ke lapang dada kita, menyinari, merubah pola pikir kita kepada yang baik, dan bisa menunjuki kita dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang benar. Kita berdoa mudah-mudahan kemuliaan Al-Quran yang ada di dada kita itu nanti bisa membawa kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang nanti orang bertakwa itu kalau dia bisa nanti menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupannya. Barik rasanya masalah Pak Ibu, maka acok-acoklah membaca Al-Quran. Lihat Al-Quran, ini apa masalahnya? Mungkin Allah nanti ketika kita dekat dengan firman-Nya, dia bukakan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Inilah ibu bapak yang mungkin kita dapatkan sampaikan pada malam hari ini. Peringatan turunnya Al-Quran ini dengan harapan kita makin cinta kepada firman Allah ini. Wahyu yang diturunkan oleh Allah dari kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, membacanya ibadah, dia menjadi petunjuk nanti dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau ragu ibu bapak tadi, apapun kerja kita, maka caliak panduannya semuanya lah ada lengkap di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat ibu bapak yang kita sampaikan malam hari ini. Perbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.